Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Al-Imam Ibnu Atha, rahimahullah, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal bin Atha, Al-Adami adalah sahabat akrab Imam Junaid. Ia seorang penggubah syair-syair mistik dan seorang tokoh sufi terkemuka di kota Baghdad. Ibnu Atha dihukum mati pada tahun 309 Hijriah atau 922 Masehi. Kisah dan kejadian mengenai Ibnu Atha. Ibnu Atha termasuk salah seorang murid Imam Junaid yang menonjol. Pada suatu hari beberapa orang pergi ke tempatnya berkhotbah dan mendapati seluruh lantai basah. Apakah yang terjadi? Mereka bertanya. Aku memperoleh sebuah pengalaman mistik, Ibnu Atha menjelaskan. Dalam keadaan malu dan dengan air mata bercucuran aku berjalan hilir mudik di dalam ruangan ini. Mengapa demikian? Mereka bertanya lagi. Ketika aku masih kecil, Ibnu Atha menjawab, aku pernah mencuri seekor burung merpati milik tetangga. Hal ini teringat olehku, lalu aku berikan 1000 dinar perak kepada pemilik burung itu sebagai penggantinya. Tetapi batinku tetap gelisah. Aku pun menangis, khawatir apa akibat yang akan kutanggungkan karena perbuatanku itu. Berapa kalikah engkau membaca Al-Quran setiap hari? Seseorang bertanya kepada Ibnu Atha. Ibnu Atha menjawab, dulu aku biasa menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 24 jam. Tetapi sekarang ini, walau sudah 14 tahun aku membacanya, aku baru sampai surat Al-Anfal. Ibnu Atha memiliki 10 orang putra, semua gagah dan tampan. Ketika mereka menyertai Ibnu Atha dalam suatu perjalanan, perampok menghadang mereka. Kemudian para perampok itu hendak memenggal kepala mereka satu persatu. Ibnu Atha tidak berkata apa-apa, dan setiap kali salah seorang dari putranya dipenggal kepalanya, ia menengadahkan kepala ke atas langit dan tertawa. 9 orang telah terbunuh. Para penyamun hendak menghabisi anaknya yang ke-10. Sungguh seorang ayah yang baik hati, putranya yang ke-10 itu berseru kepadanya. 9 orang putramu telah dipenggal dan engkau tidak berkata apa-apa, malahan tertawa-tawa. Wahai buah hati ayah. Ibnu Atha menjawab, dialah yang melakukannya, apa yang bisa kita katakan kepadanya? Dia maha tahu dan maha melihat. Sesungguhnya dia bisa, bila dia memang menghendaki menyelamatkan anak-anakku semua. Mendengar ucapan Ibnu Atha ini, penyamun yang hendak membunuh putranya yang ke-10 itu tergugah hatinya dan berseru, orang tua, seandainya tidak kata-kata itu engkau ucapkan, niscaya tak seorang pun di antara anak-anakmu yang akan terbunuh. Bagaimana kalian ini wahai para sufi? Beberapa teolog bertanya kepada Ibnu Atha, kalian telah menciptakan istilah-istilah yang aneh bagi pendengar-pendengarnya tetapi memberi keputusan dengan berkata biasa saja? Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalian hanya berlagak. Karena berlagak tidak berkaitan dengan kebenaran maka doktrin kalian jelas palsu. Yang kedua, doktrin tersebut seimbang dan keseimbangan itu hendak kalian sembunyikan dari halayak ramai. Semua ini kami lakukan karena doktrin itu sangat penting bagi kami. Ibnu Atha menjawab. Yang kami praktekkan itu sangat penting bagi kami dan kami tak menginginkan siapapun juga, kecuali kami para sufi, yang mengetahuinya. Untuk maksud ini kami tidak mau menggunakan bahasa yang dikenali semua orang dan oleh karena itulah, kami menciptakan istilah-istilah khusus. Kisah Ibnu Atha mengutuk Ali bin Isa. Ibnu Atha dituduh seorang bid'ah, Ali bin Isa yang menjabat wazir khalifah. Memanggil dan mencela Ibnu Atha. Ibnu Atha menjawab dengan kata-kata yang kasar. Si wazir murka dan memerintahkan hamba-hambanya melepaskan sepatu yang sedang dipakainya. Dengan sepatu itu mereka harus memukul kepala Ibnu Atha sampai ia mati. Di dalam penyiksaan itu Ibnu Atha meneriakkan kutukan kepadanya, semoga Allah memutus kaki dan tanganmu. Di belakang hari khalifah marah kepada wazirnya, Ali bin Isa, dan memerintahkan agar tangan dan kakinya dipotong. Terkait dengan peristiwa ini beberapa di antara tokoh-tokoh sufi menyalahkan Ibnu Atha dan berkata, bila melalui doa-doamu engkau bisa memperbaiki manusia,
Mengapa engkau mengutuk dia? Seharusnya engkau mendoakan keselamatannya. Tetapi tokoh-tokoh sufi yang lain membela Ibnu Atho, dan berkata, mungkin sekali Ibnu Atho mengutuk si wazir untuk membela kaum muslimin karena ia adalah seorang wazir yang zalim. Sebuah penjelasan lain yang membela Ibnu Atho adalah, sebagai seorang manusia yang berintuisi tajam, Ibnu Atho mengetahui malapetaka yang akan menimpa diri si wazir. Ia hanya menyatakan persetujuannya terhadap takdir Allah itu. Dengan demikian Allah menyatakan kehendaknya melalui lidah Ibnu Atho, sedang Ibnu Atho sama sekali berlepas tangan. Menurut pendapat saya sendiri, sesungguhnya Ibnu Atho tidak mengutuk si wazir. Bahkan sebaliknya, Ibnu Atho mendoakan demikian agar si wazir bisa mencapai derajat seorang syuhada. Ibnu Atho mendoakan supaya si wazir menanggung kehinaan di atas dunia ini dan kehilangan kedudukannya yang tinggi beserta kekayaan yang melimpah itu. Jadi dengan sudut pandang yang seperti ini terlihatlah bahwa Ibnu Atho semata-mata menghendaki kebaikan bagi Ali bin Isa, karena bukankah hukuman di atas dunia ini jauh lebih ringan daripada di akhirat? Wallahu alam. Sumber: Kitab Tazkiratul Aulia, Al-Imam Fariduddin Attar rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.